warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustina Anggraini dari kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Jadi di sini aku bakalan ngerjain tugas industri ini yang menggunakan database MySQL ke PHP. Jadi di sini kita lihat dulu soalnya. Untuk soalnya itu, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD, create, read, update, delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL. Langkah kerjanya itu, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Implementasi kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. 3. Isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut. Nama, manajer, gaji pokoknya 10 juta, tunjangannya 3 juta. Supervisor, gaji pokoknya 7 juta, tunjangannya 2 juta. Staff, gaji pokoknya 5 juta, tunjangannya 1 juta. Isi tabel lembur dengan tarif 25.000. Isi tabel rating dengan keterangan seperti berikut. Rating 5, 20%, rating 4, 15%, rating 3, 10%, rating 2, 5%, dan rating 1 itu 0%. Ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Ketika menambahkan karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan. Ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel karyawan. Terus, yang terakhir, gunakan perhitungan yang ada pada soal tugas logika dan algoritma. Oke, jadi di sini kita ke sumnya dulu, nyalain dulu Apache dan MySQL. Kita tunggu dulu. Oke, ini sudah nyala semua Apache dan MySQL-nya. Sekarang kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini tuh codingannya ada koneksi.php sama main.php. Jadi di koneksi.php itu kodenya itu ada ini. Koneksi MySQL localhost root kantor. Nah, di main.php ini ada ini ya, include koneksi.php biar bisa nyambung ke database-nya. Nah, ini tuh ada tampilkan menu. Jadi di menu ini ada sistem manajemen gaji karyawan, ada 1 lihat karyawan, 2 tambah karyawan, 3 update karyawan, 4 hapus karyawan, 5 hitung gaji karyawan, 6 keluar aplikasi. Nah, di sini ada switch case. Jadi di sini tuh tampilkan menu. Nah, misalnya kan kita ketik dulu php main.php. Nah, di sini kan ada Di sini kan ada lihat karyawan, tambah karyawan, update, hapus, sama hitung gaji, dan keluar aplikasi. Yang ini kan. Terus di sini itu ada case 1, lihat karyawan. Kalau misalkan kita ketik lihat karyawan itu, nantinya bakalan muncul karyawan yang telah kita kayak udah bikin data si karyawannya itu. Nah, di lihat karyawan ini kodenya seperti ini. Sampai sini. Nah, ini kode untuk lihat karyawan. Jadi di sini ada karyawan.id karyawan, nama, divisi, from karyawan, join jabatan, on jabatan, ID karyawan, karyawan.id jabatan. Jadi ini itu
buat melihat karyawan. Nah, oke, selanjutnya itu ada tambah karyawan. Jadi, di case yang kedua ini, tambah karyawan, kita itu bisa nantinya kalau misalkan udah ngetik yang 2, itu kan nanti tambah karyawan. Kita disuruh memasukkan nama karyawannya, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, sama statusnya aktif atau tidak aktifnya. Terus ada mana ya? Nah, ini jabatannya manajer, ketik 1, kalau 2 supervisor, kalau 3 staff. Terus nanti masukin ratingnya 1-5, bebas. Nah, oke, kita coba ya. Kan ini kita coba lihat karyawan dulu. Nah, di sini tuh aku udah nambahin karyawan ya, soalnya kan nyoba juga. Di sini ada nama karyawannya itu Andre IT. Nah, terus kita coba tambah karyawan. Pilih opsinya 2. Nah, di sini kan disuruh masukkan nama karyawan. Jadi, masukkan aja. Bas. Misalkan ketik. Ya, Majalengka. Umurnya 17. Jenis kelaminnya perempuan. Statusnya aktif. Unitnya manajer. Terus ratingnya misalnya 5. Nah, kita kan udah nambahin karyawan ya. Nah, nanti coba kita lihat karyawan apakah sudah masuk. Nah, ini udah ya, Tina udah ada di daftar karyawan. Nah, coba sekarang kita lihat ke database-nya apakah tersimpan. Kita ke kantor, terus ke karyawan. Nah, di sini udah ya, ada Andre dan Tina. Nah, sekarang kita lanjut ke update karyawan. Nah, di sini tuh nanti kalau misalkan kita mau update karyawan, ada masukkan ID karyawan yang bakalan diupdate. Nah, tadi aku keluar dulu ya, soalnya ada yang sedikit salah. Nah, ini kita update karyawan. Jadi, di sini tuh kalau misalkan mau update karyawan itu ada misalnya Andre atau Tina. Masukkan ID-nya itu, ID aku tuh kalau misalkan yang Tina itu 8, yang Andre itu 1. Jadi, bukan yang ini ya. Ini mah tadi salah. Jadi, yang dimasukinnya itu yang ini, yang ID. Kita update-nya misalkan yang Tina. Jadi, masukin 8 ID-nya ya, berarti. Terus nama barunya itu misalnya Panji. Divisinya marketing. Alamatnya MGL aja ya. Kita singkat aja. Aktif. Karyawan berhasil diupdate. Jadi kita lihat karyawan. Oke, ini udah ke-update ya, Panji. Oke. Karena yang update karyawan udah benar, sekarang kita lanjut ke nomor 4, hapus karyawan. Jadi di sini itu dihapus karyawan itu kita bisa memasukkan ID karyawan yang bakalan dihapus sama kita. Nah, terus kalau misalkan berhasil, berarti berhasil dihapus. Kalau misalkan gagal, ya gagal dihapus. Kita coba hapus karyawan, nama ini ya, si Panji kita hapus. Berarti masukin ini dulu, masukin hapus karyawannya, nomor 4. Kita masukkan ID karyawan yang akan dihapus, berarti 8. Nah, karyawan berhasil dihapus ya ini.
Berarti kita lihat karyawannya apakah betul berhasil dihapus, dan betul karyawannya udah terhapus ya. Jadi ini cuman tersisa Andre doang. Selanjutnya ada hitung gaji karyawan. Nah, di sini ini kan kita menghitung gaji karyawan itu nanti masukkan ID karyawannya, terus periodenya, jumlah jam lemburnya, ratingnya. Terus di sini juga ada jabatan gaji pokok, tunjangan, persentase bonus, sama tarif. Terus kita dihubungin dulu ke karyawan, kayak join jabatan on jabatan.id karyawan, join lembur on lembur.id lembur, rating on rating.id rating. Terus kalau misalkan ID-nya itu enggak valid, nanti karyawan tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan betul, berarti kita lanjut ke ini, yang kode berikutnya. Ada gaji pokok. Terus gaji pokok, tunjangan, tarif, persentase bonus. Terus di sini total lemburnya sama dengan lama lemburnya dikali tarif ini. Terus total lembur, gaji pokok sama persentase bonus. Terus total pendapatan, gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah total lembur, sama ditambah total bonus. Ini ya sampai sini. Nah, kalau misalkan gagal ya berarti gagal menyimpan data gaji. Nah, hitung gaji karyawan itu 5. Terus masukkan ID karyawannya itu 1. Terus tahun 2025 bulan 1, tanggalnya tanggal 21. Jumlah jam lemburnya itu misalkan 5 jam, ratingnya itu 1. Nah, oke. Gaji pokoknya itu 10 juta karena si Andra itu manajer. Terus tunjangan manajer itu 3 juta. Terus lemburnya itu 125.000 karena per jam lemburnya itu 25.000. Nah, ratingnya itu kan 1, jadi bonus kinerjanya itu 0. Terus total pendapatannya itu 10 tambah 3 tambah 125 itu betul 13.125.000. Oke, ini udah benar. Kita lihat ke database-nya apakah sudah kesimpan. Nah, ini udah kesimpan ya, yang ini, yang bawah. Ya betul, karena ini yang atas aku cuma nyobain. Nah, sekarang bagian keluar aplikasi. Jadi keluar aplikasi itu ininya cuman ini doang. Tapi ini kan berarti udah keluar aplikasi. Kalau misalkan kalian mau ditambahin kayak Anda telah keluar dari aplikasi itu, boleh di sini plus 6. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kerjanya. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.